심장이 쿵쿵 It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 When 나 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kairin. Aku sebagai perwakilan kelompok 3 bakal mewawancarai seorang dokter. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Izin mengganggu waktunya sebentar ya. Boleh. Sudah berapa lama Anda menjadi dokter? Saya udah menjadi dokter itu kira-kira 25 tahun. Atau lebih ya, dari tahun 1999. Apakah dokter adalah cita-cita Anda dari dulu? Sebenarnya enggak. Tadinya berubah-berubah. Jadi pengen masuk kuliah di hukum, terus tiba-tiba jadi psikolog. Dan akhirnya orang tua saya mengarahkan saya untuk menjadi seorang dokter. Bagaimana suka dan duka Anda yang Anda alami selama menjadi dokter? Suka dan dukanya pasti banyak ya, karena udah lama banget. Tapi salah satunya mungkin sukanya ketika bertemu pasien yang menyatakan bahwa dia sudah sembuh. Sedangkan dukanya mungkin kebalikannya, jika pasien yang lama sembuhnya atau bahkan tidak sembuh. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Anda sebagai dokter? Jadi, sebagai seorang dokter itu harus selalu mengikuti perkembangan ilmu, terutama ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. Karena ilmu itu selalu berkembang. Caranya ya rajin mengikuti berbagai seminar-seminar. Terus sekarang mah banyak ya, bisa dari YouTube, bisa dari TikTok dan lain-lain. Apa motivasi Anda sebagai dokter? Motivasinya saya ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak dan membantu orang banyak. Selain itu juga saya termotivasi dari orang tua saya yang kebetulan juga sebagai seorang dokter. Apa yang saya harus lakukan jika ingin menjadi dokter? Ya harus rajin belajar dari sekarang. Jadi memanfaatkan waktu belajar semaksimal mungkin. Bagaimana cara Anda menentukan penyakit seseorang? Cara menentukan penyakit itu nanti bakalan dipelajarin ya waktu kita kuliah. Caranya mula-mula sama seperti ini. Seperti sekarang ini kita wawancara, tapi nanti namanya beda, anamnese. Jadi menanyakan ke pasien apa keluhannya, apa yang mereka rasakan, terus kemudian dilakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, sesudah dari wawancara, bertanya ke keluhan pasien, melakukan pemeriksaan, baru bakal diketahui dia tuh sebenarnya penyakitnya apa. Penyakit apa yang sering Anda tangani sebagai dokter? Penyakit yang sering ditemukan itu infeksi saluran pernapasan. Ya seperti batuk pilek, demam, terus penyakit mah ya, lambung, itu yang paling banyak di sini. Apa nasihat Anda agar kita selalu sehat? Nasihatnya kita itu harus menjaga pola makan, pola istirahat, dan pola istirahat. Misalnya gini, jadi pola makan. Kalau zaman dulu itu dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang gizi seimbang. Jadi kalau kita makan itu harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada sayurnya, ada buah-buahannya, minum air putih. Kemudian istirahat harus cukup imbang. Jadi kalau kita makan itu harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada sayurnya, ada buah-buahannya, minum air putih.
Kemudian istirahat harus cukup, minimal 6-8 jam per hari. Jangan begadang ya. Terus kalau bisa olahraga. Yang terakhir, apakah ada pesan-pesan buat yang cita-citanya menjadi dokter? Pesannya kalau ada yang cita-citanya ingin menjadi dokter, ya yang tadi, belajar dari sekarang. Wah, sebenarnya bukan cuma menjadi dokter ya harus belajar ya. Mau jadi apa juga harus belajar dan belajar. Baik, terima kasih. Itu aja pertanyaannya. Maaf mengganggu waktunya. Semoga wawancara kita kali ini berguna bagi orang-orang. Ya, makasih sama-sama.